Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tema pembahasan kita kali ini tentang prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Ya, ini hal penting yang pertama perlu kita ketahui, ya, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana prinsip dasar di dalam ekonomi Islam. Kita lihat bagaimana ekonomi Islam yang berjalan pada saat sekarang ini tuh, ya, itu prinsip dasarnya harus kita tahu dulu. Kenapa seperti sekarang? Nah, kenapa seperti ini? Nah, kita harus tahu dulu. Nah, tentu sumber dari prinsip dasar ekonomi Islam itu adalah Al-Quran, ya, karena semua sumbernya itu dari Al-Quran, tidak ada lain dari Al-Quran. Nah, ini poin pertama yang perlu kita ketahui. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik dari ekonomi Islam itu. Nah, kita harus tahu dulu ekonomi, ya, itu sebentuk upaya atau usaha yang dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan sumber-sumber yang ada, baik itu sumber daya alam, manusia, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu ekonomi secara umum, ya. Ada upaya, ada kegiatan, ada prakteknya. Kalau ekonomi kita kenal dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, itu 3 upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sesungguhnya itulah ciri watak dari manusia tadi, ya. Manusia akan berkaitan dengan ekonomi ini tiap harinya. Nah, tanpa disadari, yaitu tiap harinya manusia itu selalu didominasi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, ya. Mulai dari bangun tidur, ya, pulang lagi ke rumah, ya. Ketika bangun tidur dah pikir mau kerja, mau cari uang, memenuhi kebutuhannya untuk memberi makan anak dan istrinya. Nah, itu kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan manusia sehari-hari, tidak akan lepas dari yang namanya ekonomi. Nah, para ilmuwan, ya, ekonomi, akademik ekonomi yang konsen pendidikannya dalam ekonomi Islam, mereka menemukan padanan kata yang sesuai dengan ekonomi dalam bahasa Arab itu adalah kata-kata al-iqtisad, ya, yang berarti itu hemat dengan perhitungan dan juga mengundang makna rasional dan nilai secara implisit. Nah, ini kata iqtisad ini, ya, ekonomis, ya, hemat, sederhana. Nah, ini poin penting pertama yang perlu kita ketahui terkait dengan ekonomi. Jadi ekonomi itu padanan katanya adalah iqtisad, sederhana, hemat, ekonomis, ya, bisa kita yang sering kita dengar ekonomis, ya, sederhana. Mau fasilitas apa yang ekonomis, yang sederhana saja, yang biasa saja, itu al-iqtisad. Oke, kita lihat sekarang ayatnya yang berkaitan dengan al-iqtisad, ya, atau ekonomi atau prinsip dasar ekonomi. Oke, terdapat dalam surah Luqman ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswat la sautil hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ia adalah suara keledai. Nah, ini tentu kita bertanya-tanya nih, apa sih hubungannya, korelasinya dengan prinsip dasar ekonomi? Mungkin kebanyakan mengira ini kan surah Luqman, ini kan nasihat Luqman terhadap anaknya, ya, terkait dengan, ya, pendidikan Luqman kepada anaknya yang bernama Taran, ya. Luqman itu nama anaknya Taran. Nah, apa hubungannya dengan prinsip dasar ekonomi, ya? Kita lihat dulu tafsiran. Ada tafsir Jalalain, maksudnya itu 2 orang Jalal, tafsir 2 orang Jalal. Satu itu Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi itu Jalaluddin As-Sayuti. Nah, apa pendapat dia? Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, maksudnya ambillah sikap pertengahan dalam berjalan, yaitu antara pelan-pelan dan berjalan cepat. Artinya di dalam berjalan itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan.
separuh-paruh ya santai seperti berjalan biasa, seperti normalnya orang berjalan, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu pelan, santai ya, sederhana gitulah ya. Kamu harus tenang dan anggun ya. Biasa saja lah, jangan terlalu mewah, jangan terlalu, ya biasa saja, tenang ya. Kayak kalau kita lihat orang kalau lagi jalan dilihat kan akan berjalan dengan santai, tidak tergesa-gesa. Kalau kita jadi perhatian orang kan jalannya kita nggak terlalu cepat, nggak terlalu, ya santai ya. Nah, rendahkanlah suaramu ya, pelankan suaramu, lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara yang paling jelek, yang tidak enak didengar, itu adalah suara keledai. Ya, pernah mungkin mendengar suara keledai ya. Suara keledai itu ya seperti ini ya, permulaannya ringkian ya, ringkian gitu kan, nggak jelas ya, yang disusul dengan ringkingan yang sangat tidak enak didengar ya, suara keledai gitu, nggak enak sekali didengar, lenguh-lenguhan, nggak jelas, nggak ya, memang nggak bagus didengar, itu suara keledai. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya korelasinya surah Luqman 19 ini dengan prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Oke, kita lihat ayatnya. Waqsid ya. Waqsid fi masyika. Sederhanakanlah suaramu. Ya, sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Sederhanakanlah kamu di dalam berjalan. Maksudnya adalah, maknanya adalah di dalam kita menjalani kehidupan ini ya, kita janganlah terlalu ya memenuhi, janganlah terlalu mengedepankan hawa nafsu kita, janganlah terlalu memperturutkan hawa nafsu kita. Sederhanalah di dalam memenuhi kebutuhan kita, cukup untuk biaya hidup saja, cukup untuk ya kebutuhan kita. Jangan kita terlalu mencari-cari hal-hal yang lain yang melebihi orang-orang, atau ya ada keinginan-keinginan kita yang mewah ya. Kalau dalam istilahnya kebutuhan-kebutuhan yang tersier yang berkelebihan ya. Dalam ekonomi kan ada kebutuhan tersier ya kan, kebutuhan yang mewah itu kan. Nah, janganlah ya, penuhi saja kebutuhan-kebutuhan pokok kita saja. Jangan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat susah ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sangat-sangat mewah itu. Nah, itu maksudnya waqsid fi masyika, sederhanalah. Ketika kita dalam di dunia, sederhanalah, ekonomislah ya. Ya, jangan terlalu memenuhi keinginan kita, hawa nafsu kita. Waqdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu ya. Ini sambungan ya, kita lihat dulu sambungan setelahnya. Inna angkaral aswat sautil hamir, karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Nah, apa pula hubungannya suara ya, lunakkan suara, dan sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Waqdud min sautik. Nah, ini sambungan ayat sebelumnya. Waqsid fi masyika, jika seseorang ketika dia tidak memenuhi keinginannya, ketika dia ingin memenuhi kebutuhannya, ketika tidak terpenuhi gitu. Contoh ya, seorang manusia dia ingin pergi ke luar negeri jalan-jalan, atau dia pengen barang sesuatu, pengen punya mobil bagus, pengen punya motor, atau anak mahasiswa pengen punya HP bagus ya kan, atau yang perempuan mungkin pengen punya perlengkapan kecantikan yang lengkap gitu kan. Nah, itulah, itu kan keinginan-keinginan yang mewah ya kan bagi mahasiswa. Nah, ketika keinginan-keinginan tadi tidak terpenuhi, nah, waqdud min sautik ya, lunakkanlah suaramu. Nah, ketika orang tidak terpenuhi keinginannya tadi, cenderung suaranya itu akan keras, cenderung suaranya itu akan tidak terkontrol, cenderung suaranya itu akan tidak terkendali. Nah, akan keluar suara-suara suara yang tidak enak didengar ya. Lihatlah, kalau nggak anak kecil, kalau keinginannya tidak terpenuhi ya, dia akan mengerek-ngerek, menangis-nangis ya kan, dan ya keluar suara-suara yang tidak enak didengar. Nah, itu selanjutnya inna angkaral aswat la sautil hamir, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai ya kan. Kalau kita lihat orang manusia tidak terpenuhi keinginannya, dia akan merengek-rengek, dia akan menangis-nangis, dia akan ya bermacam-macam lah kata-kata yang keluar dari mulutnya, bahkan kata-kata itu tidak jelas apa yang tersebut, yang tidak terdengar oleh kita. Nah, itu lihatlah anak-anak kecil kalau
sama orang tua pergi ke pasar, nyampe di pasar nampak sesuatu pengen dibeli, tidak dibelikan orang tua, maka terjadi ya malapetaka, ya kan. Anak kecil tadi akan merengek-rengek, beraung-raung di pasar asalkan keinginannya terpenuhi. Nah, inilah prinsip dasar ekonomi, itu adalah sederhana. Ya, dasar ekonomi Islam itu adalah sederhana. Jangan kita terlalu menuntut, jangan kita terlalu mengharapkan lebih, ya kan? Ya sederhana sajalah kita dalam hidup ini, ya. Bisa kita contoh bagaimana pribadi Rasulullah, kesederhanaan beliau. Nah, inilah prinsip dasar ekonomi Islam dalam surah Luqman ayat 19. Ini perlu dihafal ayatnya. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkaral aswatil law sautil hamir. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan, sederhanalah kamu dalam kebutuhanmu, menu kebutuhanmu. Inna waghdud min sautik, ya, lunakkan suaramu, ya. Kalau terpenuhi, ya orang akan cenderung suaranya akan mengaras, ya, sering menentang, ya. Inna angkaral sautil hamir, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Oke, itu surat yang pertama. Nah, kita lihat juga dari hadis, ya, terkait dengan ekonomi ini. Dari sabda Rasulullah SAW, al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddudu ilan nasi nisful aql wa husnul su'ali nisful ilm. Kata Rasulullah bersabda, sederhanalah, hematlah dalam memenuhi kebutuhan kita, dalam memenuhi keinginan kita sehari-hari kita. Karena itu adalah setengahnya dari kehidupan kita, penghidupan kita. Lebih dekat kepada cinta, ya, lebih dekat maksudnya pada separuh dari akal. Jadi separuh dari akal kita hemat itu adalah, separuhnya itu adalah akal kita. Nah, berarti orang-orang yang hemat di dalam kehidupannya berarti adalah manusia-manusia yang berakal, yang tidak cenderung memenuhi keinginan saja apa saja. Kenapa? Efek dari ketika ingin memenuhi kebutuhannya itu akan menjadi malapetaka bagi dia sendiri. Apa? Ketika dia tidak terpenuhi keinginannya tadi, maka akan ya rengean-rengean tadi, lengkingan-lengkingan seperti suara keledai yang tidak enak didengar. Ya. Dan pertanyaan yang baik itu adalah separuh dari ilmu, ya. Nah, sebenarnya orang yang hemat itu adalah separuhnya, itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, jadi orang-orang yang hemat, dia ada, tapi dia cenderung hemat, menjaga dia. Kenapa? Orang yang kalau tidak yang sudah ingin memenuhi seluruh kebutuhannya, cenderung tidak akan selamat kehidupannya, ya, tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Oke, lanjut, pondasi. Ya, nah ini fondasi ekonomi Islam itu dibangun atas 4 landasan atau 4 filosofis. Yang pertama itu adalah tauhid. Ya, tauhid. Yang kedua itu adalah keadilan atau keseimbangan, ya. Yang ketiga itu adalah kebebasan, dan yang keempat adalah pertanggungjawaban. Nah, landasan tauhid dalam surah Al-Baqarah ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma fa akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya, dan dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, bagimu dan langit sebagai atap. Jadi bumi hamparan, langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan tadi segala berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hasil bumi sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sesuatu sekutu-kutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, ini landasan tauhid yang menjadi pondasi di dalam ekonomi Islam, ya. Kita tahu, ya, kita sadar, kita umat manusia, umat Islam itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rezeki bagi kita. Sebagai tempat kita untuk mencari kehidupan kita. Jangan kita meminta kepada yang lain-lain. Jangan kita mengharapkan, ya, belas kasihan atau segala macamnya dari hal-hal yang berujung kepada kekafiran, kemungkaran. Ya, menyembah kepada yang, meminta kepada yang, mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang telah menyediakan semua fasilitasnya kepada kita. Allah sediakan langit, Allah sediakan hamparan bumi. Silahkan carilah karunia Allah di permukaan bumi.
Ya, itu ajaran pertama tentang tauhid. Jadi jangan sesekali kita mencoba mencari kebutuhan hidup kita dengan cara meminta-minta ya kepada hal-hal yang sifat tahayul, bid'ah, khurafat. Semuanya itu Allah sediakan bagi kita, rezeki bagi kita. Ya, inilah landasan tauhid yang pertama yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Alladzi ja'ala, Allah jadikan kepada kamu lakum ard, bumi, firasyaw was sama, sebagai hamparan bagi kamu, was sama, dan langit, was sama abinaa, ya sebagai atap, wa anzal minas sama ima'a fa akhraja bih, dan Allah turunkan dari sama itu, dari langit itu ma, langit itu turunkan pada Allah adalah hujan, dari Allah adalah hujan, fa akhraja bih, dan Allah keluarkan fa akhraja bih dari tadi, dari bumi tadi adalah buah-buahan segala macam ya, samaro ya, tumbuh-tumbuhan itu kan berbuah sebagai rezeki, samaratu rizqal lakum. Nah kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan jangan kamu mengadakan sekutu, jangan kamu minta-minta kepada yang lain, mintalah kepada Allah padahal kamu mengetahui. Nah ini landasan tauhid dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Setelahnya firman Allah dalam surah Al-An'am 105 ya, 105, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbakum sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Kata Allah, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi ini, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ayat ini juga semakna dengan ayat yang sebelumnya ya. Maknanya lebih sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Jelaskan juga dalam tafsirannya bahwa ayat ini turun kepada kita manusia ya, kepada umat manusia kepada Nabi Muhammad, kepada umat manusia. Manusia itu dijadikan khalifah, pemimpin, penguasa di permukaan bumi ini. Karena sebelumnya itu kata dalam tafsir Ibnu Katsir juga dalam salurannya dari surah Al-Baqarah ayat 30, sebelum manusia itu diturunkan ke atas permukaan bumi ini, ada makhluk yang terlebih dahulu diturunkan oleh Allah di permukaan bumi ini. Dan kerjanya itu merusak, menumpah darah, saling berbunuh-bunuhan. Nah, lalu Allah menurunkan manusia sebagai pemimpin, penguasa di permukaan bumi ini. Dia meninggikan dari kita itu sebagian dari yang lain. Ya, dari ada golongan makhluk Allah itu yang rendah dari kita. Itu diturunkan sebelum kita diturunkan ke bumi ini, dan kita diturunkan oleh Allah untuk memimpin bumi yang ada di kehidupan kita sekarang. Nah, ini juga tauhid ya. Jadi Allah itu telah mengamanahkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita bumi ini. Silahkan kalian ya berekonomi, silahkan kalian mencari kehidupan di atas permukaan bumi ini. Jangan kalian mencari-cari yang lain. Itu dah wasiat Allah ya. Surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatkah kamu ketika kami mengajarkan kamu di permukaan bumi, kata Allah, ya kan? Ketika kita ingin Rasulullah Allah menjadikan kita di permukaan bumi ini, malaikat protes. Kenapa protes? Katanya, untuk apa engkau menjadikan khalifah di permukaan bumi ini? Ya. Padahal nanti mereka akan bertumpah-tumpah darah, saling berbunuh-bunuhan, kata malaikat. Itu surah Al-Baqarah 30. Lalu kata Allah, kamu tidak mengetahui apa yang tidak kamu mengetahui. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maksudnya apa? Jadi, dalam tafsirannya Ibnu Katsir tersebut, memang sebelum manusia, Nabi Adam itu diciptakan, ada sekelompok kaum yang diturunkan di permukaan bumi ini dan kerjanya memang merusak-rusak. Kalau tidak, kenapa? Nah, malaikat itu tahu bahwa kerjaannya khalifah yang akan diciptakan oleh Allah itu merusak, membunuh-bunuh, saling menumpah darah. Karena memang ada khalifah sebelum itu. Ada pemimpin yang diturunkan oleh Allah di permukaan bumi ini dan kerjanya merusak-rusak, membunuh-bunuh.
Kata malaikat, untuk apa engkau menciptakannya? Mereka nanti akan membunuh-bunuh, menumpah darah, saling berbunuh-bunuhan. Sedangkan kami di sini menyembah dan menyucikan engkau, kata malaikat. Kata Allah, kamu tidak tahu, ya kan? Sesungguhnya aku lebih tahu, kata Allah. Nah, ini juga ada di surat Al-An'am ini, surat 5. Khalifah, pemimpin. Maka Allah mengamanahkan kepada kita bumi dan manfaatkanlah dengan sebaiknya. Surat As-Saff ayat 1 ya. Ini juga maksud dari surat sebelumnya sama makna dengan sebelumnya. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini menerangkan bahwa keagungan Allah. Allah yang menciptakan semuanya ini, menjadikan semua ini. Maka kita harus tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita melawan kepada Allah. Apa yang ada di permukaan bumi ini milik Allah semua. Bahkan diri kita sendiri itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut kita banggakan dengan harta yang kita miliki sekarang. Ya kan, seandainya kita pegang bumi ini kita miliki sekarang, itu nggak ada apa-apanya bagi Allah. Nah, begitu kita kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita banggakan apa yang kita punya sekarang, ya. Nggak perlu kita banggakan. Nah, begitu tauhid yang diajarkan kepada kita, bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu milik Allah semua, tidak ada yang milik kita semua. Oke. Kita lanjutkan selanjutnya makna tauhid. Nah, kita belajar sedikit makna tauhid. Tapi dalam hal ini berarti bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dia yang menentukan bagaimana turun hujan, panas, itu Allah yang menentukan. Milik Allah semuanya, enggak ada yang milik kita. Termasuk mekanisme hubungan antara pola rezeki, ya, lain sebagainya, atau rububiyah kita dengan sesama. Nah, itu enggak, kita harus iman kepada itu, kita percaya pada itu. Hanya Allah yang patut kita persembahkan, hanya Allah tempat kita meminta. Dia yang mengatur semuanya. Rezeki minta ke Allah, dia dengan berusaha. Nah, oleh sebab itu manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitasnya. Ya, termasuk aktivitas ekonomi ini. Ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita, ya ikuti aturan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi. Dan hal ini tidak hanya bersifat mekanistik aja dalam alam atau kehidupan sehari-hari, tetapi juga bersifat etis atau moral, ya. Dalam kita berekonomi, patuhi etika kita dalam berekonomi. Karena itu sudah diwanti-wanti oleh Allah. Dalam kita bermuamalah, dalam kita berjual beli, dalam kita memenuhi kehidupan kita, harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini makna tauhid, ya. Kita harus mengikuti ini. Oke, lanjut dulu. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, qala ta'ala, fa'aufu kaila wal mizana wal la tabkhasul nasa asya'ahum wala tufsidu fil ard ba'da islahya zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dengan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Ya, demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang beriman. Nah, ini adalah makna keseimbangan, ya, makna keadilan, ya. Maka dalam kita menimbang, kita jual beli, ya jangan sampai kurangkan takaran, ya, kurangkan takaran. Nah, kita lihat juga ada yang bagus kita di sini. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Janganlah berbuat kefasikan, kemungkaran di muka bumi ini, ya. Ini sesudah Tuhan membuat kerusakan di muka setelah Tuhan memperbaikinya. Artinya apa? Sebelum itu ada manusia, ada orang-orang yang membuat kefasikan, kerusakan di permukaan bumi. Allah perbaiki semua, Allah musnahkan semua. Jangan setelah itu kita membuat kerusakan lagi, ya. Ya, demikian itu lebih baik jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Ini juga ancaman bagi orang-orang, jangan membuat kerusakan. Terbaik begitu juga dengan muamalah. Dalam kita menakar, menimbang, itu keadilan. Ini yang kedua, ya, terkait dengan karakteristik, ya,
prinsip dasar ekonomi Islam, makna adil ya dan seimbang. Keadilan dan keseimbangan ditegaskan dalam banyak ayat suci Al-Quran sebagai dasar kesejahteraan hidup manusia. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dianalisis paham keadilan dan keseimbangan. Jadi dalam ayat tadi Al-A'raf tadi juga Allah menjelaskan, jangan kita merusak, landaskan kita kepada keadilan, keseimbangan. Jangan terlalu memenuhi kebutuhan tadi, yaitu tadi jika orang tidak polanya kembali lagi kepada al-iqtisad tadi ya, sederhana. Orang kalau ketika dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, langkah cara apapun akan dilakukannya, bahkan dengan cara seperti curang ya kan, menakar timbangan ya, tidak sesuai dengan ekonomi Islam ya. Itu muaranya lagi kembali kepada al-iqtisad ya, ekonomis sederhana. Sistem ekonomi haruslah secara instruktif membawa keadilan dan keseimbangan. Tidak boleh membawa kepada ketimpangan, tidak boleh membawa kepada kerusakan, tidak boleh membawa kepada kecurangan dan segala macamnya. Ini makna adil dan seimbang ya. Nggak boleh mengeksploitasi ya, boleh melakukan hal-hal yang merusak, itu nggak boleh. Nah, dalam ekonomi Islam misalnya, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua satu entitas. Jadi pertumbuhan, pemerataan itu adalah juga termasuk dari ekonomi Islam ya, pemerataan. Nah, makanya dalam ekonomi Islam itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ya, kalau dalam ekonomi konvensional tidak mengenal istilah zakat, ya, sedekah, infak itu nggak ada. Ya, dalam ekonomi Islam ada infak, sedekah, zakat. Ini juga penyeimbang, ya, pemerata ekonomi. Nah, pada tingkat teknis, hal ini tampak pada praktek mudharabah lah, loss of profit sharing, di mana pemilik modal yang bekerja ditempatkan produksi yang sejajar-jajar dan adil. Ya, ketika lihat mudharabah, murabahah, ya, wakalah itu kan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mudharabah, murabahah, ya kan, antara pemilik modal, antara pekerja itu posisinya sama. Kalau konvensional enggak ya, atau komunis ya, kapitalis itu enggak. Pemilik modal itu berkuasa atas pekerja ya. Kalau istilahnya kalau kita cerita panjang tentang kapitalis itu kan, nah ada kaum borjuis, ada kaum proletar. Kaum borjuis itu kaum yang kaya raya, pemilik modal, yang semena-mena, bahkan menentukan upah itu seenaknya saja ya. Ini sedikit cerita tentang bagaimana Karl Marx ya, sedikit ekonomi kapitalis ya. Mungkin pernah dengar Karl Marx itu kan ekonomi sebagai orang kapital kan. Jadi pada masa revolusi Prancis, kalau nggak salah, Prancis ya, itu kan banyak produksi, banyak home industry ya, industri berdiri ya. Jadi para pekerja itu ya, rela diupah rendah ya kan, rela diupah rendah, tapi dengan bekerja ya tiap hari. Nah, lalu mereka disusupi dengan paham-paham agama. Nah, agama dalam sesatunya mengatakan agama itu sebagai kata karma itu sebagai racun ya, sebagai hal-hal yang tidak baik. Kenapa dalam agama tadi? Ini kaitan dengan ekonomi ya, ekonomi konvensional. Ia mengajarkan bahwa agama itu meracuni bagi orang-orang yang bekerja ya. Kenapa? Dalam agama itu diajarkan bagaimana ya hidup dalam sederhana, hidup dalam kehidupan yang merana itu kan. Nah, asalkan nanti di akhirat kita hidup dengan keadaan sempurna, hidup dalam keadaan cukup, hidup kita dengan mewah itulah. Nah, itu kan doktrin-doktrin keagamaan ya kan. Biarlah kita merana di dunia, biarlah kita sengsara di dunia, asalkan nanti di akhirat kita selamat, asalkan kita nanti di akhirat bahagia. Nah itu, sehingga mereka rela digaji rendah. Nah ini kaum borjuis memanfaatkan tadi agama tadi diperalat ya, dipolitisasi orang-orang borjuis untuk mengakomodir segala seluruh ya para pekerja untuk mau bekerja tapi dengan upah rendah. Nah, tapi disusupi dengan paham-paham agama tadi. Oke, lanjut dulu. Sangat menarik sekali sebenarnya. Lanjut dalam hadis juga ada, kalau Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yaqul. Ya, ini adalah hadis qudsi ya.
Ana thalithus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibuhu fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajatu min bainihima. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi, yang berserikat. Selama salah satunya dari ini tidak berkhianat kepada yang lain, jika terjadi pengkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Ini juga masuk dari keseimbangan keadilan juga ya. Ketika ada yang tentang berkeadilan, perjanjian, ya, berkongsi, bersepakat, selama salah satunya tidak berkhianat, tidak mengingkari salah satunya, maka aku kata di pengkhianatan, maka aku dari mereka, aku tidak ikut lagi, kata Rasulullah. Nah, kata ini diskusi karena disampaikan oleh Allah, ya, tapi kalimatnya dari Rasulullah SAW. Oke. Nah, lanjut makna kebebasan dan pertanggungjawaban. Ya. Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang melarangnya. Jadi asal hukum ekonomi Islam itu asalkan tidak ada dalil yang melarangnya, melarang dari sebuah kegiatan tadi, maka hal itu boleh-boleh saja. Ya. Ini menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi adalah suatu keharusan. Pertanggungjawaban yang memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah dan memikul tanggung jawab atas segala keputusannya. Manusia dipandang sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan memilih sebagai alternatif yang ada di hadapannya. Pada gilirannya ia harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bebas itu maksudnya bebas, silahkan kita melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, baik itu bermuamalah, ya kan, dalam mencari kehidupan kita, ya silahkan. Asalkan tidak ada larang dari Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, maka itu diperbolehkan. Nah, asalkan nanti semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita riba, mau kita curi, mau kita maling, mau menukar timbangan, itu konsekuensinya pada kita nanti sendiri masing-masing. Dan itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima afaqahu wa an khimsihi fima ablahu. Rasulullah SAW, seorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang usianya, ya. Tentang usianya, ya, untuk apa dihabiskan, ya. Abdi yaumil qiyamah hatta yu'asalu an umrihi fima afnahu, ya. Untuk apa di usianya dihabiskan, ya. Wa an ilmihi fima fa'ala wa amalihi, ya. Dan ilmunya dipergunakan untuk apa? Dan wa an malihi, ya, mali hartanya, min aina iktasabahu, dari mana didapatkan, dan wa fima afnaqahu, dan kemana dihabiskan, wa an jismihi, dan jasadnya, jasmaninya, ya, fima ablahu, dan untuk apa dipergunakan. Nah, itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pertanggungjawaban kita di akhirat nanti.